Selamat sore pendengar Radio Beranda NKRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan saya Mary yang akan menemani kamu dalam dialog interaktif di sore hari ini yang kembali menyapa di ruang dengar Anda. Nah, dalam program dialog interaktif di sore ini, kita akan membahas bagaimana peran DPRD dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Nunukan. Yang pastinya saya nggak akan sendiri dalam pembahasan dialog interaktif ini, sahabat Beranda. Sudah ada narasumber hebat kita di samping saya, sudah ready untuk sama-sama kita bagaimana kemajuan pendidikan di Kabupaten Nunukan. Kita sapa dulu, selamat sore Ibu Arpia. Sore Ibu. Iya, apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu sudah bersedia hadir di studio Radio Beranda NKRI. Oke baik, kita bersama dengan Ibu Insinyur Arpia ST selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan. Dan untuk sahabat Beranda, silakan Anda bisa mendengarkan kami di frekuensi 106.2 MHz maupun melalui link beranda.nkri.radio12345.com dan aplikasi Listen to My Radio. Yang nantinya juga Mary akan membuka ruang partisipasi buat kamu yang ingin bertanya seputaran tema kita di sore hari ini. Nanti kamu bisa di kolom komentar di Radio FM Beranda di Facebook kita, atau bisa juga melalui 0813 49143433 via telepon, SMS maupun di via WhatsApp. Kalau ada yang telepon boleh ya Bu ya? Oke, baik, siap ya sahabat Beranda. Oke, terima kasih semuanya yang sudah stay di ruang dengarnya di sore hari ini sambil Anda menikmati sore harinya sambil mendengarkan kami berdialog di sore ini. Oke, baik, kita langsung masuk ke topik kita. Kepada Ibu Arpia nih, bagaimana sih dunia pendidikan yang sudah ada di Kabupaten Nunukan ini kalau Ibu melihat selama ini? Iya, kalau saya melihat untuk dunia pendidikan saat ini Nunukan sebenarnya kita tidak ketinggalan juga dengan daerah-daerah lainnya, khususnya apalagi di Kalimantan Utara. Hanya saja memang pada banyak hal masih banyak yang perlu kita benahi, tapi sebenarnya potensi itu kita sama. Potensi sama ya Bu ya? Oke baik. Kemudian kalau melihat tantangan-tantangan nih, secara pendidikan di perbatasan tuh sebenarnya masih cukup sulit ya Bu ya. Apalagi kan Kabupaten Nunukan ini luas ya Bu, pelosok-pelosok seperti itu. Seperti apa tantangan utama pendidikan di daerah perbatasan Bu? Iya, untuk tantangan kita yang pertama dari segi sarana dan prasarana. Ya. Memang masih perlu terus dibangun. Terkhusus lagi untuk daerah-daerah yang terpencil di daerah Dapil 3 sana, Krayan, Sebuku, Semenggaris masih luar biasa dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber daya manusianya, gurunya. Kebutuhan guru masih sangat banyak, khususnya lagi di daerah-daerah yang terpencil itu. Karena sebagaimana informasi yang kami dapatkan juga, terkadang untuk di daerah-daerah sana butuh banyak guru, tetapi yang ada dan tidak semua guru juga berminat untuk pergi ke sana. Ya, betul. Ya. Oke, jadi dari dua aspek ya Bu ya, infrastruktur dan juga sumber daya manusianya Bu. Ya memang Mary juga sempat dengar tuh Bu, banyak guru, tidak hanya profesi guru ya Bu ya, beberapa profesi yang lain juga enggan mau pergi ke daerah-daerah pelosok terpencil mungkin begitu ya Bu ya. Nah melihat situasi seperti itu bagaimana tindakan DPRD Bu supaya mereka yang fresh graduate nantinya profesi guru ini mau mengabdi di daerah pelosok, karena kasihan nih anak-anak tidak secara itu berarti tidak merata ya pendidikan di Kabupaten Nunukan. Seperti apa Bu? Iya, pernah ada program dari pemerintah pusat, itu Indonesia Mengajar. Sepertinya itu sangat membantu. Ya, hanya saja untuk saat ini sepertinya belum berlanjut untuk program itu. Tapi ada beberapa yang dalam hal ini kolaborasi dengan pemerintah pusat itu sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi. Oke. Kemudian apa sih Bu kalau melihat dari pandangan Ibu, apa sih yang menyebabkan mereka ini tidak mau mengabdi di daerah pelosok? Iya. Pertama, untuk di kota juga sebenarnya masih kurang. Masih kurang ya Bu? Sehingga ketika ada pilihan antara di Nunukan yang aksesnya lebih mudah dengan di daerah, pasti lebih prioritas memilih yang di kota. Okay. Tapi sisi lain juga yaitu tadi karena di daerah
masih sangat terbatas sarprasnya, sehingga mungkin daya tarik guru juga masih kurang. Tapi meskipun tidak bisa dipungkiri, ada beberapa juga yang memang luar biasa, siap untuk ditempatkan di tempat-tempat yang terpencil itu. Ya. Oke. Kemudian mereka yang di tempat terpencil nih Bu, kira-kira misalnya nih, ada nggak dari program pemerintah daerah untuk kita didulukan sendiri, misalnya mereka insentifnya berbeda dibandingkan mereka yang mengabdi di pelosok dengan di kota. Seperti itu. Karena memang tantangannya kan di sana luar biasa ya Bu. Itu kan juga salah satu misalnya cara supaya mereka mau mengabdi di perbatasan. Iya. Untuk saat ini yang kami ketahui untuk insentif kemungkinannya ada perbedaan antara yang di daerah. Tetapi realisasinya seperti apa itu yang mungkin perlu kami pastikan lagi dari Dinas Pendidikan. Oke, berarti sampai saat ini belum ya Bu ya, belum terrealisasi seperti itu. Oke, kemudian selama pengawasan dari DPRD pastinya mengawasi ya Bu ya, terkait jalannya pendidikan di sana. Seperti apa antusias dari para guru sebenarnya, apa sih menjadi latar belakang mereka mau mengabdi, yang sudah mengabdi di sana Bu? Yang pertama karena ya itu tadi, ada sebagian yang merasa terpanggil untuk mengabdi di sana. Oke, baik. Ya, panggilan jiwanya untuk merasa dibutuhkan di sana sehingga memilih untuk ditempatkan di sana. Nah, sehingga meskipun dengan kondisi yang luar biasa, yang harus ada yang kepala sekolah merangkap wali kelas, ya ada yang satu wali kelas merangkap di beberapa sekolah, ya sampai seperti itu. Sampai ada juga guru nih Bu, kayak dia sebenarnya kuliahnya misalnya bidang bahasa Indonesia, tapi karena di perbatasan dia harus mengajar matematika, biologi. Kalau menurut Ibu tuh apakah itu aman saja gitu ya Bu? Karena kan mereka kan harus secara nih, kita mendapatkan S1 aja tuh harus 4 tahun seperti itu ya untuk mendapatkan bidang misalnya bahasa Indonesia itu, tapi tiba-tiba ini takutnya kan tidak apa ya Bu, tidak tercover untuk anak-anaknya. Betul. Ya, satu sisi idealnya memang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tapi ketika sudah dibenturkan dengan kondisi yang menuntut, maka ya daripada tidak ada, ya itulah solusinya. Harus Dan belajar. apalagi kalau memang untuk tingkatan SD, SMP mungkin itu masih memungkinkan. Hanya saja kalau sudah di tingkatan SMA mungkin ya sebaiknya lah kita diupayakan untuk sesuai dengan kompetensi guru masing-masing. Oke, baik. Nah, melihat dari dua tantangan ini yang seperti Ibu katakan tadi, infrastruktur maupun juga sumber daya, seperti apa peran DPRD untuk memajukan pendidikan? Iya. Kalau kami dalam hal, jadi peran DPRD kan pada umumnya itu ada 3 hal. Gitu. Yang pertama, bagaimana kita dalam fungsi legislasi mendorong regulasi yang memihak kepada semuanya. Nah, kemudian ada fungsi penganggaran, ya kita mengupayakan agar benar-benar penganggaran pendidikan itu sesuai dengan undang-undang 20%. Nah, dan alhamdulillah kalau untuk di Kabupaten Nunukan untuk beberapa tahun ini dari setiap laporan dari pemerintah daerah selalu terpenuhi, bahkan juga lebih daripada 20%. Ya, hanya saja butuh memang bertahap karena kebutuhan yang banyak di semua daerah, nah sehingga pasti bertahap untuk merealisasikannya. Nah, kemudian yang ketiga juga fungsi kami adalah pengawasan. Ya, kami mengawasi bagaimana agar program-program itu betul-betul prioritas sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk masing-masing daerah, dan anggarannya juga betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, tapi sekali lagi tadi semuanya berproses. Semuanya berproses ya Bu. Sesuai dengan mungkin kalau kita lihat beberapa tahun periode terakhir ini kita lebih fokus untuk perbaikan di kota, di daerah Nunukan. Sebatik sudah mulai, nah kita untuk ke depan ini lebih ke dapil daerah dapil 3, dan teman-teman anggota DPRD juga yang berasal dari daerah pemilihan 4, daerah Sebuk dan lainnya itu juga proaktif untuk memastikan pembangunan di daerah sana. Kecuali memang yang betul-betul terkendala, karena bukan pemerintah tidak ingin membangun, tapi banyak hal teknis yang menjadi kendala untuk di sana. Misalnya nih Bu? Contoh misalkan di Krayan. Di Krayan itu luar biasa upaya kita, teman-teman khususnya lagi yang berasal dari Krayan memperjuangkan itu.
ketika kita konfirmasi ke daerah, ke Pemda, kendalanya adalah material misalnya. Material. Tidak untuk membangun itu kan perlu ada material yang ke sana, misalnya untuk membangun jalan, batu, semen dan sebagainya. Untuk akses sampai ke Krayan itu luar biasa, butuh dana, butuh alat yang memadai untuk sampai ke sana. Jadi terkadang seperti itu. Jadi kendalanya juga di materialnya, ya, aksesnya seperti itu ya. Lalu untuk sekarang apa yang sedang dikerjakan DPRD untuk hal pendidikan untuk sekarang nih, Bu? Iya, untuk saat ini karena kita melihat pemenuhan Sarpras itu sudah cukup memadai di daerah kota, sehingga kita mengupayakan betul-betul untuk beberapa periode ke depan, sambil juga untuk daerah kota dan Sebatik itu tetap ada tambahan-tambahan, tapi prioritas untuk di daerah 4, di mana yang Sebuku, Semanggaris, Krayan tadi. Nah, itu kita pastikan bahwa pembangunan di sana itu bisa terrealisasi untuk ke depan ini. Oke. Berarti ini, Bu, seperti apa sih antusias dari anak-anak di daerah Dapil 4 dalam mereka menempuh pendidikan seperti itu? Kalau kita melihat dengan beberapa laporan-laporan juga dari teman-teman yang ada di sana, semangat mereka luar biasa. Dengan kondisi yang terbatas itu, kehadiran mereka di sekolah, bagaimana mereka terlibat dalam event-event perlombaan, itu terlihat. Ya, mereka sangat antusias. Sangat antusias ya, Bu. Karena kalau kita melihat, Bu, sekarang itu ada juga anak-anak yang dari segi orang tua dulu ya, Bu ya. Mungkin beranggapan bahwa sekarang pendidikan nggak penting. Harus kerja dapat uang sudah bisa hidup gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu selaku wakil ketua DPRD itu, Bu, untuk para orang tua di luar sana bahwa pendidikan itu number one. Iya. Ya, itu memang dilematis kita. Kalau kita melihat khususnya di daerah Nunukan Selatan mungkin yang di mana godaan untuk bisa bekerja untuk anak-anak itu ada, tapi ternyata kadang orang tua yang tidak mendukung. Nah, ini mungkin memang yang perlu kita berikan edukasi khusus kepada orang tua bahwa sesungguhnya materi itu penting, tapi pendidikan itu jauh lebih penting karena itu adalah investasi masa depan buat anak-anak kita. Nah, sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri. Makanya sebenarnya untuk suksesnya pendidikan itu bukan hanya anak yang perlu kita pahamkan, tapi orang tua juga perlu kita pahamkan tentang pendidikan ini, termasuk juga guru. Nah, cuma selama ini mungkin yang masih kurang kita garap adalah bagaimana upaya untuk memberdayakan orang tua sehingga sejalanlah apa yang menjadi target sekolah untuk pendidikan anak dengan apa yang menjadi keinginan orang tua. Oke, bagaimana kalau anaknya, Bu, yang tidak mau sekolah? Iya, kalau anak yang tidak mau sekolah mungkin itu menjadi PR nih untuk guru, para pendidik. Apa masalahnya? Itu yang perlu dikorek. Apakah tidak nyaman dengan kondisi di sekolah, ataukah ada hal lain yang membuatnya tidak nyaman? Karena sesungguhnya ketika dia merasa bahwa butuh belajar, nyaman untuk belajar, pasti akan semangat untuk datang ke sekolah. Jadi ini seperti kehilangan motivasi ya, Bu ya. Berarti kehilangan motivasinya yang harus ditahu ya, Bu ya. Betul. Oke, karena kita takutnya juga nih di sekolah kan banyak tindakan bullying seperti itu ya, Bu ya. Kalau melihat di Nunukan sendiri, ada nggak, Bu, kasus-kasus bullying yang sudah terjadi? Kalau untuk di Nunukan, dimanapun saya yakin pasti ada. Iya, pasti ada. Meskipun sudah ada juga program dari kementerian terkait program anti bullying dengan melibatkan anak-anak sebaya untuk mengurangi bullying itu, tapi tidak bisa dipungkiri, tetap ada aja itu kejadian. Bullying itu kan bukan hanya dengan fisik, tapi verbal juga bisa bullying. Jadi banyak hal. Tapi bagaimana kita meminimkan kejadian ini, dan pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, baik sahabat beranda, dimanapun Anda berada, kita break dulu sebentar. Yang setelah ini, Anda bisa langsung berpartisipasi di layanan telepon SMS WhatsApp di 0813 4914 3433. Jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 106.2.
Halo, kembali bersama dengan saya Mary, sahabat beranda di sore hari ini bersama dengan narasumber kita ada Ibu Insinyur Arpia ST selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan dengan tema kita peran DPRD dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Nunukan. Ya, tadi kita sudah banyak membahas ya dengan Ibu Arpia beberapa poin yang sudah kamu dengerin di ruang dengarnya. Nah, kita masih lanjut lagi nih sahabat beranda. Nah, di momen ini kamu bisa ya guys, mau nanya boleh via telepon, SMS, WhatsApp, boleh banget. Ya, boleh ya Bu ya? Nanti Ibu akan bersedia untuk menjawab langsung pertanyaan Anda supaya nggak bertanya-pertanyaan lagi. Oke Ibu, kita langsung lanjut dulu nih mengenai pembahasan kita di sore hari ini. Pendidikan sekarang Bu bukan pendidikan seperti dulu lagi. Dulu ya teknologi juga cukup lah seperti itu ya Bu ya kalau kita mau bilang pendidikan. Tapi zaman sekarang itu pendidikan makin lebih tinggi lagi ya Bu ya. Di zaman saya aja Bu dulu penggunaan aplikasi itu minim banget. Ada cuma satu aplikasi. Sekarang itu udah banyak banget aplikasi ya, bahkan serba Merdeka Belajar ya namanya Bu. Nah itu bagaimana tanggapan Ibu di Kabupaten Nunukan ini program Merdeka Belajar? Iya. Nah jadi dengan adanya program Merdeka Belajar sebenarnya terbuka kesempatan yang besar buat kita semuanya. Tinggal motivasinya aja yang dikuatkan, karena kita bisa belajar dari banyak media. Kalau dulu kan satu-satunya sumber belajar kita adalah guru. Ya. Kemudian buku. Nah, kalau sekarang banyak platform belajar yang disediakan oleh kementerian, oleh pemerintah. Kemudian banyak sarana-sarana belajar lainnya lewat webinar, online, training dan sebagainya. Jadi sebenarnya tinggal semangat kita aja ini yang terus dipacu. Nah, dengan semua kesempatan itu artinya kita punya peluang yang sama untuk berkembang sama dengan di daerah lainnya, di kota sekalipun. Oke. Ya benar sekali sih Bu, memang banyak ruang untuk kita dapat mempelajari sekarang ini ya. Tapi tentunya ada sisi negatifnya juga nih. Dengan kita penggunaan handphone mulu di kelas, banyak juga yang mengaksesnya itu seperti games, komik mungkin, atau bahkan film-film seperti itu Bu. Nah ini bagaimana sih Bu tantangannya buat himbauan nih dari mungkin dari DPRD buat seperti apa mekanismenya nanti agar anak-anak tuh tidak lagi menjangkau itu dulu semasa di lingkungan sekolah. Iya, betul. Jadi dilema. Iya, ada dilema. Positif dan ada negatifnya. Benar. Nah, karena itu di sini dibutuhkan kesadaran mereka. Pemahaman ke mereka bahwa apapun itu saya yakin pasti akan ada efeknya gitu. Nah, sehingga para siswa ini perlu disadarkan dan perlu juga dipahamkan bahwa ambil sisi positif dari setiap teknologi yang ada, maka kita akan bisa berkembang. Tapi ketika kita terpengaruh ke hal negatifnya, maka justru sebaliknya akan yang terjadi adalah kehancuran bagi kita kalau sudah sampai terpengaruh dengan hal-hal negatif, gamenya, judi online-nya dan sebagainya. Nah, jadi perlu memang kesadaran ke mereka, kemampuan daya saringnya, yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Kemudian seperti apa nih Bu tantangan untuk minat baca anak-anak secara sekarang itu sepertinya perpustakaan kita sunyi ya Bu ya. Iya. Nggak seperti dulu ya Bu. Nah ini seperti apa mungkin ada nanti dari program pemerintah DPRD buat supaya anak-anak ini kembali minat bacanya yang tentunya pastinya beradaptasi dengan digitalisasi seperti itu Bu. Iya, betul. Nah sebenarnya dari program pendidikan kita ada himbauan untuk meningkatkan literasi sebenarnya. Dan literasi itu tidak hanya terfokus dengan membaca buku, tapi banyak hal gitu. Termasuk misalkan di sekolah bagaimana guru-guru mendesain di sekolah. Kita bisa membaca dari semua hal, di papan-papan, di dinding-dinding sekolah, itu kan kadang ada pesan-pesan positif. Itu kan bagian dari literasi semua sebenarnya. Ya, tetapi memang kalau dikaitkan dengan baca buku, ya sekarang ini memang tadi itu minat, kalau kita melihat minat baca itu memang sangat kurang. Tapi sebenarnya sarananya itu bukan hanya dengan buku sekarang, karena buku kan juga ada e-booknya gitu. Elektroniknya juga ada. Jadi sebenarnya itu tadi tinggal
bagaimana dari sekolah membuat program-program yang memacu literasi ke siswa. Tapi sebelum ke siswa sebenarnya harusnya guru dulu nih yang punya pemahaman tentang itu. Sehingga pada saat menyusun langkah-langkah kurikulum, kemudian perangkat belajar, itu mengarah ke hal-hal yang memacu semangat anak didik tentang itu. Nah itu melihat dari sisi itu, ada nggak tindakan dari DPRD untuk langsung terjun ke sekolah gitu, untuk langsung kasih misalnya edukasi, misalnya bertemu dengan kepala sekolah atau seperti apa dengan para pendidikan ya, tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena kan Ibu mengatakan tadi harus dari gurunya dulu nih, sadar dulu, baru ke siswanya seperti itu. Iya, kami beberapa kali mendapatkan masukan dari beberapa guru yang sebenarnya para guru itu juga sadar, merasa butuh untuk meningkatkan kapasitas dirinya dengan adanya pelatihan-pelatihan. Nah, namun dilematis kita adalah ketika kita koordinasikan dengan dinas terkait, kembali lagi ke kendala masalah dana. Apalagi untuk tahun kemarin adanya efisiensi, sehingga akan berimbas ke beberapa program yang harus terkat. Nah, jadi tapi ke depan kami mendorong bahwa untuk kepentingan peningkatan kualitas guru maka perlu ada program-program peningkatan kapasitas guru. Dalam hal ini pelatihan-pelatihan dan lainnya sehingga memacu semangat guru untuk itu. Tapi tetap sudah ada. Termasuk untuk hari ini setahu saya juga ada pelatihan di SMA 1 yang dihadiri juga oleh beberapa oleh guru-guru, para kepala sekolah dan juga operator ya untuk meningkatkan itu tadi kapasitas mereka dalam menjalankan kurikulum-kurikulum yang berganti ini. Berarti pelatihannya tuh gratis ya Bu ya? Dari sekolah ada kontribusi. Saya, iya. Setiap sekolah ada kontribusi seperti itu. Oke, baiklah itu sahabat beranda ya. Jadi memang harus meningkatkan literasi pemahaman. Apa istilahnya Bu? Buku adalah jendela dunia. Benar ya Bu ya. Iya. Tapi banyak sekarang buku yang tertutup nih. Jadi harus sering untuk mengakses juga melalui elektronik ya Bu ya, supaya nggak gaptek juga. Oke baik, kita ke sesi pertanyaan. Sudah ada yang masuk nih Bu. Ya ada sesi pertanyaan yang pertama dari Mbak Vero. Katanya selamat sore Ibu Dewan, salam sehat selalu. Mau menanyakan soal beasiswa anak kuliah. Wah, ini kita bahas tadi tentang anggaran nih Bu, cocok nih ya Bu ya. Anak kuliah, mengapa beasiswa itu cuman bisa diberikan di saat anak duduk di semester 3? Kenapa bukan dari awal masuk kuliah? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya. Selama ini memang ada juknis seperti itu. Jadi setelah semester keempat itu baru mendapatkan beasiswa itu. Tapi untuk yang terbaru, ini ada yang terbaru, beasiswa dari Bupati, program dari Bupati, Pemda, itu sudah ada beasiswa untuk yang baru masuk kuliah dengan melampirkan nilai waktu SMA. Oh, programnya sudah ada. Seperti apa tuh Bu? Iya. Beasiswa full atau? Tidak, beasiswa tiap tahun gitu. Oh, tiap tahun seperti itu. Iya. Nah, kemudian ada juga beasiswa full, ada juga bekerja sama dengan kampus gitu. Ada juga kemudian ada beberapa untuk ada juga beasiswa untuk non akademik. Non akademik. Ya, yang saya tahu itu bisa diakses lewat Kesra. Kesra ya Bu. Iya. Jadi ada beberapa beasiswa yang menjadi program dari pemerintah daerah untuk saat ini yang terbaru. Berarti itu anak-anak Nunukan dimanapun mereka berkuliah bisa mendapatkan beasiswa itu Bu? Bisa. Oke, kemarin kan saya lihat ada beasiswa yang bekerja sama dengan salah satu universitas ya Bu ya? Iya. Nah itu berbeda berarti ya Bu, beasiswa yang itu dengan beasiswa yang bisa mengcover anak-anak yang kuliah di mana saja? Iya, beda. Oh, berbeda. Ada beasiswa ada juga beberapa kampus yang menyiapkan beasiswa, termasuk juga yang selama ini kami fasilitasi juga ada beasiswa untuk kuliah di UTS, Universitas Teknologi Sumbawa. Itu juga gratis biaya kuliah full, bahkan mendapatkan beasiswa. Itu kerjasama kemarin kita anggota DPRD dengan dengan Gubernur NTB. Nah, itu ada juga. Jadi ada sebenarnya banyak peluang-peluang beasiswa untuk kabupaten, untuk anak Nunukan dimanapun kuliah ada.
Kemudian ini banyak orang tua yang memang mungkin kurang mengerti Bu gimana mengakses beasiswa itu. Nah itu ada nggak Bu websitenya atau memang harus langsung ke Kesra itu aja? Biasanya ada beberapa jalur untuk mengakses beasiswa itu. Bisa lewat sekolah. Pertama lewat sekolah, kampus, itu bisa. Kan beasiswa itu ada dari pemerintah daerah, kabupaten, ada juga dari pemerintah daerah provinsi. Nah, cuma biasanya kalau kita sudah mendapatkan dari provinsi, untuk kabupaten tidak dapat. Berselang-seling biasanya. Tahun ini dapat kabupaten, nanti tahun depan baru bisa urus provinsi. Nah, biasanya itu ada, informasi itu ada sampai di kampus atau di sekolah-sekolah. Hanya saja biasanya juga misalnya beasiswa pemerintah daerah, biasanya per sekolah itu sudah ada jatah, ada kuota. Baik. Nah, ada kuota. Hanya saja kuota itu pasti tidak mencukupi, gitu. Pasti tidak mencukupi. Nah, sehingga kami juga memberikan kesempatan bagi adik-adik atau anak-anak kita yang memang layak untuk dapatkan beasiswa tapi tidak tercover di sekolah atau di kampus, bisa lewat kami. Nanti kami bantu advokasi ke Kesra bahwa memang ini betul-betul butuh dan memang tidak pernah dapat, gitu. Karena kadang juga data yang masuk ke sekolah-sekolah itu kadang dianggap ini mampu, tapi kenapa dapat misalnya. Sementara pihak sekolah kan tidak tahu itu, yang penting datanya itulah yang terpilih. Karena pakai sistem Dapodik, keluar inilah data yang bisa dapat. Sementara ada yang lain yang lebih layak mungkin untuk dapat. Nah, kalau yang seperti itu bisa nanti sampaikan aja ke kita, ke Bapak dan Ibu anggota Dewan, silahkan datangi siapa yang kita kenal, itu nanti akan bisa dibantu fasilitasi untuk mengupayakan itu. Iya, memang jadinya nggak tepat sasaran ya Bu ya beasiswanya. Iya. Ya itu memang menjadi dilema banyak anak-anak kuliah Bu. Iya. Ya saya dulu kuliah ya Bu, itu ada aja yang bilang ini mampu kok dapat gitu katanya. Betul. Tapi gimana namanya yang keluar kita juga bingung ya Bu ya. Betul. Nah, karena biasanya nama yang terbaca di sistem Dapodik itu adalah sesuai dengan apa isian yang mereka isi pada saat masuk sekolah. Kan biasanya dimintai data tuh, mereka mengisi. Nah, terkadang disinilah kadang kenapa ada orang tuanya mampu tapi kok tertulis tidak mampu. Ya, bisa jadi pada saat pengisian datanya itu yang tidak tepat. Harusnya ngisinya sekian, ngisinya beda. Akhirnya terbacalah di sistem dia tidak mampu begitu. Baik. Ini sepertinya misalnya minta dokumentasi foto rumah tetangga yang difoto. Ya, bisa jadi. Nah, jadi itu tadi. Makanya banyak program-program itu yang tidak tepat sasaran karena pada saat pendataan itu pengisiannya yang kurang tepat. Berarti ini menjadi PR juga ya Bu ya dari pemerintah, DPRD gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Oke, baik, itu dia buat Mbak Vero ya di sore hari ini. Jadi mungkin anaknya atau Anda sendiri atau keluarganya yang pengen dapat beasiswa harus update juga, cari informasi ya Bu ya, supaya nggak ketinggalan seperti itu. Oke, kemudian di kedua nih Bu, ini dari Kak Palma, ini pendengar kita yang lagi di Sulawesi, bisa menjangkau kita melalui radio online. Katanya selamat sore Mary, selamat sore dan Ibu narasumber. Sore. Izin bertanya, apa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi anak yang mengalami trauma psikis akibat perundungan di lingkungan sekolah? Terima kasih. Oh ini bullying tadi Bu. Oke, silakan Bu dijawab. Iya. Nah, jadi kalau di pemerintah daerah kita saat ini itu kita ada perda terkait perlindungan perempuan dan anak. Ya. Jadi hal-hal apapun yang dialami oleh anak-anak termasuk juga anak sekolah baik secara fisik, psikis itu ada perdanya. Tapi dengan banyak karena semakin banyak permasalahan-permasalahan yang ada, maka ini kita juga sedang terus khususnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sedang menginisiasi update itu perda itu yang tadinya gabungan antara perempuan dan anak mau dipisah khusus untuk anak-anak. Jadi karena anak perempuan beda Bu nanti? Iya beda. Nah, itu sedang dipersiapkan draftnya oleh mereka karena saking banyaknya nih kasus-kasus yang terjadi dengan anak-anak juga anak-anak sekolah. Berarti itu nanti ada lagi gitu ya Bu ya, peraturan seperti itu untuk sanksinya. Tapi yang selama ini Bu ada nggak Bu? Ada peraturan, ada perdanya. Nah makanya ketika ada permasalahan-permasalahan anak-anak
itu pasti ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dilakukan pendampingan dengan beberapa kasus-kasus yang ada kemarin, misalkan dengan sebatik, pelecehan seksual oleh keluarga. Nah, itu ada pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Apakah pendampingan aja Bu, tindakan hukumnya Bu, misalnya? Iya, selanjutnya sampai ada termasuk misalkan dengan banyak kasus-kasus yang ada itu kan sampai ditindaklanjuti secara hukum. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Makanya kepada masyarakat, kalaupun ada yang mendapati, ada yang mengalami, jangan ragu untuk segera melaporkan. Boleh melapor ke DPRD Bu? Boleh, nanti kita bantu fasilitasi kemana. Biasanya kita langsung konekkan ke pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan ya Bu ya. Oke. Pasti kita konekkan ke tim pemberdayaan perempuan. Oke, baik. Itu dia Kak Palma ya jawaban dari Ibu Arpia di sore hari ini. Jadi untuk mengatasi kita juga sudah mau dibuatkan perda ya Bu ya, dipisahkan ya perempuan dan anak ya. Oke, baiklah. Oke, itu aja 2 pertanyaan yang masuk di sore hari ini Bu. Nah, kita mau kembali ke topik nih Bu. Kali ini saya mau bahas mengenai Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Ada 2 nih, 2 programnya yang memang berkenaan dengan bidang pendidikan Bu. Yang pertama itu sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat ini kan Bu di Kaltara memang sudah ada beberapa nih Bu, tapi di Nunukan sepertinya belum ada ya Bu ya. Nah, itu seperti apa ke depannya untuk di Nunukan? Apakah nanti ada sekolah rakyat juga? Karena yang saya tahu sekolah rakyat ini untuk khusus, mohon maaf nih, anak-anak yang kurang mampu ya Bu ya? Iya. Oke, itu seperti apa Bu? Untuk sekolah rakyat memang saat ini belum ada kita pembahasan mengenai itu gitu. Kami juga menunggu dari Dinas Pendidikan seperti apa planning mereka terkait itu gitu. Iya. Kalau untuk saat ini belum ada, sama sekali belum ada pembahasan mengenai itu sampai ke kita di DPRD. Oke. Tapi kemarin dari Gunung Sari kalau saya nggak salah ya, itu maksud saya dari provinsi itu sudah ada ya sekolah rakyat seperti itu ya Bu ya. Nah, itu apakah kan provinsi ini mencakup juga Kabupaten Nunukan Bu? Apakah ada anak-anak kita di Nunukan yang bisa mungkin difasilitasi bisa masuk di sekolah rakyat itu Bu? Kalaupun nanti ternyata dianggap dibutuhkan, ya kemungkinannya memang harus difasilitasi. Sepertinya sih Bu butuh ya Bu, karena di Nunukan ini juga kalau kita mau ke pelosok lagi Bu, banyak orang tua yang memang bukan tidak mau mensekolahkan anak mereka, tapi memikirkan biaya sekolah. Memang sekolah sekarang kita bilang gratis Bu, tapi dari segi baju seragam, alat tulis kan pribadi ya Bu ya. Belum lagi dalam perjalanan sekolahnya, beli ini, beli itu, beli buku ya, mungkin itu menjadi pertimbangan. Nah, setahu saya kalau sekolah rakyat itu semuanya tercover ya Bu ya, termaksud makanan, bahkan tempat tinggal. Nah, alangkah baiknya kalau dari Nunukan itu ke sekolah rakyat gitu Bu, untuk beberapa. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya dari rencana program Pak Bupati untuk masalah pengadaan seragam dan sebagainya itu juga sudah ada gitu. Sudah ada, cuman belum terrealisasi. Jadi beberapa program-program yang kalaupun yang jelas tadi kita menunggu seperti apa nih gitu rencana dari Dinas Pendidikan untuk merealisasikan itu terkait kebutuhan itu. Nah, terkhusus mungkin untuk di daerah-daerah terpencil di sana, ya betul, dengan bayangan sekolah rakyat seperti itu, maka itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Dan memang kita melihat juga bagaimana komitmen Pak Bupati untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan itu luar biasa. Nah, itu bisa jadi nanti akan menjadi salah satu program yang harus kita realisasikan, apalagi kalau memang itu masuk di bagian asta cita dari Presiden. Oke, baik. Jadi dinantikan saja ya buat masyarakat Nunukan, jangan sampai ketinggalan sekolah rakyatnya nanti. Kemudian segera ya Bu ya, biar masyarakat juga banyak terbantukan. Oke, satu lagi nih Bu programnya mengenai MBG. Nah, MBG ini
Oke, MBG ini kan menjadi isu-isu yang sangat hangat ya diperbincangkan di Indonesia saat ini. Ya karena kita tahu sendiri banyak banget keracunan anak-anak sekolah nih makan MBG. Nah, di Nunukan di Nunukan ini sepertinya belum terrealisasi semua sekolah ya, Bu ya? Betul. Nah, bagaimana nih himbauan dari Ibu dari DPRD bagi SPPG-nya dulu deh, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizinya untuk higienisnya dipertahankan seperti itu, Bu. Iya. Ya betul. Jadi kalau untuk di Nunukan memang sudah berjalan, tapi memang masih tidak menjangkau. Masih beberapa sekolah yang bisa mendapatkan manfaat itu. Termasuk di selatan itu juga sudah ada. Ya. Dan kalau mengenai seperti apa pengawasannya, memang pernah gitu. Kita pernah teman-teman dari Komisi 2 itu melakukan pengawasan langsung ke tempat produksi, di tempat pelayanannya itu gitu, sudah pernah. Dan memang kita mengantisipasi terjadinya seperti di beberapa daerah. Jadi cukuplah dengan beberapa kejadian-kejadian itu menjadi pelajaran buat kita. Nah sehingga ketika pernah satu kali kita mendapatkan ada informasi itu, teman-teman juga langsung turun ke lapangan, memastikan bahwa betul-betul sesuai dengan prosedur yang ada, tingkat higienisnya. Ya, bagaimana dengan SPPG yang melanggar aturan itu, Bu? Misalnya mereka kan sudah pasti adanya aturan higienis, harus bahannya segar dan lain sebagainya. Tapi mereka melanggar aturan itu. Apa sanksinya, Bu? Apakah nanti mereka nggak bisa lagi untuk pemenuhan MBG itu atau seperti apa, Bu? Iya, yang jelas ada langkah-langkah pastinya gitu ya. Gitu ketika tergantung juga apakah terjadi kasus, seperti apa. Efek yang sudah diberikan. Nah, mungkin ada beberapa langkah antisipasi untuk itu. Tapi ketika memang sudah betul-betul dianggap melakukan pelanggaran, maka tentu saja itu harus diputus untuk program kerjasama itu. Terus ya, oke baiklah. Oke baik, itu ya sahabat Peranda mengenai program Asta Cita Presiden Prabowo, bagaimana implementasinya nantinya ke depannya di Kabupaten Nunukan. Oke baik, ini kita beralih lagi. Ibu ada pertanyaan lagi dari Rani kali ini. Katanya selamat sore host dan Ibu Dewan, izin mau bertanya. Apakah DPRD memiliki data akurat dan transparan mengenai penyalahgunaan anggaran pendidikan dan tindakan konkret apa yang telah diambil? Iya. Ya, jadi kita di DPRD itu mendapatkan laporan. Jadi secara rutin itu semua program-program pemerintah, laporan-laporan keuangan itu sampai kepada kita. Ya, jadi selama ini kalau kita melihat untuk anggaran pendidikan selama ini terlaksana dengan baik. Ya, laporan-laporannya ada terlaksana baik. Kami juga mengecek ke lapangan realisasi dari semuanya itu, meskipun tetap ada juga hal-hal yang kita dapati, misalkan pembangunan di beberapa sekolah gitu dengan anggaran sekian, realisasinya cuma sekian. Nah, akhirnya kita misalkan yang tidak memenuhi kualifikasi, harusnya untuk ukuran PAUD misalkan atau ukuran SMP itu kan ada standarnya. Harus ukuran kelas sekian. Tapi kita tanyakan kenapa ini ukurannya seperti ini. Nah, ternyata begitu kita minta konfirmasi, mereka melakukan seperti itu karena berkaitan dengan anggaran yang tersedia. Jadi karena anggarannya yang tersedia sekian, hanya cukup untuk ukuran seperti itu, maka ya seperti itulah realisasinya. Nah, jadi dilematis juga kita. Satu sisi kita ingin agar terrealisasi sesuai dengan kebutuhan, tapi sisi lain kita terbentur dari anggaran. Nah, tapi untuk data-data itu semua kita punya. Kita punya. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, kami akan panggil OPD yang terkait akan kami panggil. Ketika lagi betul-betul ada hal yang perlu kami yakinkan, kami akan turun ke lapangan untuk mengeceknya. Itulah yang kita lakukan selama ini. Oke, baik, itu jawaban dari Ibu Arpia ya untuk Rani di sore hari ini. Terima kasih dan jawabannya sudah tercover ya. Kemudian satu lagi Ibu, ada dari Riu. Adanya selamat sore Mbak Mer, selamat sore. Saya Riu, izin bertanya, apakah pendidikan sudah rata diberikan hingga ke pelosok maupun perbatasan di Kabupaten Nunukan?
Dan apakah seluruh tempat pendidikan di Kabupaten Nunukan sudah menyediakan fasilitas yang memadai? Iya. Ya, kalau untuk akses pendidikan untuk di Kabupaten Nunukan kita sudah mengupayakan semuanya terjangkau, sudah ada. Hanya saja memang dari segi kebutuhan sarpasnya yang memang masih jauh dari terpenuhi semuanya. Oke, masih jauh ya Bu ya? Masih jauh, terutama di daerah-daerah pelosok-pelosok tadi. Masih belum memadai, masih banyak. Sehingga masih banyak kita dapati sekolah-sekolah yang belum layak sebenarnya. Satu keruangan dipakai untuk 2 kelas. Iya. Sudah seperti itu kondisinya masih belum layak. Nah, itu masih ada. Berarti ini menjadi PR dong PR Bu ya? kita memang, iya. Untuk kedepannya ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Oke, itu jawaban dari Bu Arpia untuk Riu di sore hari ini. Terima kasih buat sahabat beranding sudah berpartisipasi ya di via chat untuk bertanya-tanya di sore hari ini. Oke, baik. Di pertanyaan terakhir ini Bu, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat, untuk semua instansi terkait lah Bu, seperti itu, untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Nunukan. Silakan Bu. Ya. Baik, jadi yang pertama pendidikan ini tentu satu hal yang sangat penting, sangat urgen. Bagaimana kualitas masyarakat kita tergantung bagaimana kualitas pendidikan kita. Nah, karena itu saya menghimbau kepada semua yang terkait, mari kita sama-sama perhatikan, mari kita sama-sama semua ambil peduli. Pemerintah kita mengupayakan untuk menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas mereka untuk memaksimalkan semua kebutuhan untuk pendidikan. Orang tua, mari kita sama-sama juga mempersiapkan anak-anak kita, membackup anak-anak kita, mendukung anak-anak kita agar betul-betul bisa mengakses pendidikan itu. Kemudian untuk kepada para guru, kualitas kita menentukan kualitas anak didik kita. Karena itu, tingkatkan kualitas diri kita. Untuk anak-anak kita, semuanya saya pesankan, kita punya potensi yang luar biasa. Tidak kalah dengan anak-anak dimanapun di Indonesia. Peluang kita ada, kesempatan kita sama. Karena itu jangan ketinggalan, karena kita sudah banyak membuktikan kita mampu untuk bersaing bahkan sampai ke tingkat internasional sekalipun. Ada, kita sudah pernah. Karena itu saya sangat optimis bahwa ke depan Kabupaten Nunukan akan bisa maju kalau kita semua peduli dengan pendidikan. Oke, baik. Oke, baik. Itu ya Ibu ya? Iya. Oke, baik sahabat Peranda. Ya, itu dia, kita harus ingat pesan-pesan himbauan dari Ibu Arpia selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan. Pendidikan adalah jendela dunia juga. Betul. Untuk kita melihat dunia luas sahabat Peranda. Jadi jangan lupa untuk pendidikannya harus selalu dicap ya Bu ya. Oke, baik, demikian untuk dialog interaktif kita di sore hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan kita di FM, link, ataupun melalui live kita, live streaming di Radio FM Peranda. Sebelumnya juga terima kasih Ibu atas pemaparannya yang luar biasa. Jangan kapok-kapok ya Bu, nanti datang lagi ke sini. Siap, dengan senang hati. Oke, baik. Oke, baik sahabat Peranda, saya Mary bertugas untuk di sore hari ini bersama narasumber pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas kembali. Kita jumpa di lain waktu. Dadah, bye-bye.